Oke, selamat datang di Praktikum Mikrobiologi Farmasi. Kali ini kita akan masuk ke dalam bab 4 tentang isolasi mikroorganisme. Isolasi adalah suatu cara untuk memisahkan mikroorganisme tertentu dari lingkungannya, sehingga diperoleh biakan yang tidak tercampur dengan biakan jenis lainnya. Lalu tujuannya adalah mendapatkan biakan murni. Apa itu biakan murni? Biakan murni merupakan biakan yang sel-selnya berasal dari pembelahan satu sel tunggal. Sumber isolasi mikroorganisme terdapat dalam populasi yang besar dan beragam di alam ini, di mana dapat kita jumpai di setiap tempat kita berada, seperti pada tanah, air, udara, serta pada setiap bagian tubuh kita seperti rambut, tangan, dan juga kulit. Nah, misalnya pada tanah, yang pertama tanah ya, sumber isolasi ini sudah banyak ditemukan beberapa penelitian tentang bagaimana bisa isolasi bakteri dari tanah untuk sebagai antibiotik. Nah, baru untuk makanan dan minuman ini sering digunakan oleh BPOM untuk menganalisis uji cemaran apa saja yang ada pada makanan dan minuman yang ada di masyarakat. Lalu berikutnya dari tanaman. Nah, tanaman mungkin kalian pernah mendengar mikroba endofit. Jadi mikroba yang diambil atau diisolasi dari jaringan tanaman. Nah, berikutnya ada udara ya. Udara ini lebih kepada kita untuk mengecek apakah udara di sekitar kita mengandung mikroorganisme tertentu yang mampu mengganggu manusia. Yang berikutnya ada anggota tubuh kita. Apakah anggota tubuh kita ini sebagai sumber isolasi atau tidak? Misalnya pada rambut kita mengandung bakteri atau fungi tertentu atau tidak. Nah, itu bisa kita lakukan dalam praktikum kali ini. Oke, berikut adalah metode isolasi mikroorganisme. Yang pertama, metode sebar atau spread method. Ini adalah metode dengan cara menyebar sejumlah inokulum pada permukaan medium padat dengan meratakannya ya, menggunakan alat misalnya spatel atau yang kalian pahami misalnya batang L. Nah, yang kedua dengan metode tuang atau porplet method. Ini adalah menghomogenkan sejumlah substrat cair dengan medium agar yang masih cair. Kemudian campuran tersebut dituangkan ke cawan petri steril. Perhatikan yang sebar ya, sebar spread itu bagian atas ya. Bagian atas diambil 0,1 mili dari sampel yang sudah kita lakukan homogen ya. Sudah kita homogenisasikan. Nah, diambil 0,1 lalu dimasukkan pada permukaan medium padat ya, medium padat yang ada di cawan petri. Lalu diratakan hingga mengering. Nah, lalu diinkubasi. Perhatikan gambar yang sisi atas ya. Diinkubasi, lalu koloni akan tumbuh pada permukaan media. Nah, bedanya pada metode tuang, perhatikan gambar yang bawah. Metode tuang diambil 1 mili dari sampel, lalu dimasukkan langsung ke dalam cawan petri. Perhatikan, kalau yang pada gambar kan dia dimasukkan dulu ke dalam tabung reaksi yang berisikan media cair. Nah, ini bisa juga dilakukan langsung, masukkan ke dalam 1 mili ke dalam cawan petri, lalu dimasukkan 15 sampai 20 mili media yang sudah steril ya. Media yang sudah steril, misalnya kita masukkan dari Erlenmeyer yang kita sudah sterilkan di autoclave. Ingat ya, di pertemuan di medium pertumbuhan kan menggunakan Erlenmeyer ya. Nah, ini bisa langsung masuk ke dalam cawan petri ketika kita menggunakan metode tuang. Nah, setelah keduanya masuk, sampel 1 mili dan media cair, itu kita lakukan pengadukan ya. Pengadukan dengan membentuk angka 8 ya. Pengadukan di meja dilakukan
digeser cawan petrinya membentuk angka 8. Lalu kalau sudah mengeras ya, diinkubasi selama 24 jam, lalu kita akan menemukan pertumbuhan bakteri di permukaan media cawan dan juga ada di dalam media pertumbuhannya. Berikut adalah tahapan isolasi mikroorganisme. Yang pertama homogenisasi, kedua pengenceran, ketiga purifikasi, dan keempat adanya stok biakan. Yang pertama dilakukan homogenisasi, yaitu penyeragaman ukuran dari partikel sampel. Jadi tergantung sampel yang kita gunakan itu berupa cairan atau padat. Kalau cairan langsung dihomogenisasi menggunakan vortex ya. Kalau berbentuk padatan ya, misalnya makanan, dia harus digerus dulu baru dilakukan penimbangan dan lalu dilakukan homogenisasi. Kedua, pengenceran dilakukan berseri ya, pengenceran berseri dan penanaman pada media cawan padat. Lalu ketiga, kalau sudah dilakukan penanaman, dilakukan purifikasi. Purifikasi itu artinya memurnikan koloni tunggal pada cawan padat yang menggunakan metode strict plate. Dan yang terakhir stok biakan. Kalau sudah kita temukan koloni yang murni atau koloni yang tunggal, kita lakukan stok biakan pada media tabung agar miring. Oke, dijelaskan lebih lanjut. Yang pertama homogenisasi sampel. Apabila sampel berupa makanan padat atau dia berbentuk padatan, maka perlu digerus terlebih dahulu sebelum dilakukan homogenisasi. Digerus itu artinya dilumatkan ya, atau diremah-remahkan sehingga dia mampu kita timbang ya, kita timbang dan kita masukkan ke dalam tabung reaksi. Lalu dilakukan homogenisasi untuk melarutkan sampel secara homogen pada larutan pengencer sebelum penanaman sampel pada media padat. Larutan pengencer yang digunakan adalah larutan fisiologis steril seperti larutan NaCl ataupun aqueous steril. Berikut adalah pengenceran berseri dan penanaman sampel. Yang digunakan adalah larutan pengencer berupa aqueous steril ya, atau NaCl 0,85% atau larutan fisiologis steril, itu nama lainnya. Jadi yang bisa kita gunakan dua ya, larutan fisiologis steril atau aqueous steril. Perhatikan gambar tabung reaksi berwarna hitam. Ini adalah sampel yang telah dihomogenisasi. Lalu diambil sebanyak 1 mili, dimasukkan ke dalam 9 mili larutan fisiologis steril. Nah, itu yang dinamakan 10 pangkat 2 ya. Lalu di vortex yang 10 pangkat 2 itu di vortex. Setelah itu diambil lagi 1 mili, dipindahkan ke 9 mili yang baru. Nah, itu dinamakan 10 pangkat 3. Nah, lakukan terus sampai 10 pangkat 6 ya. Itu kan ada 6, ada 5 ya, sampai 10 pangkat 6. Nah, kalau sudah selesai, sudah dimasukkan setiap 1 mili lalu di vortex ya. Vortex itu dilakukan homogen ya. Sudah selesai semua, lalu diambil 0,1 mili dan ditanamkan pada media. Tergantung kita mau pour plate atau spirit plate ya. Nah, ketika dilakukan penanaman itu sudah langsung kita beri label 10 pangkat 2, 10 pangkat 3 sampai 10 pangkat 6. Nah, lalu dilakukan inkubasi. Kita lihat apakah setelah inkubasi mikroorganisme apakah sebanyak ataupun tidak. Tahapan berikutnya adalah purifikasi koloni tunggal. Nah, ketika sudah diinkubasi selama 24 jam dari pengenceran, kita akan menemukan koloni tunggal pada masing-masing cawan petri yang kita tanamkan. Misalnya pada 10 pangkat 3, 10 pangkat 4, 5, dan 6.
kita akan mencari koloni tunggal yang berbeda masing-masing, misalnya dari segi warna dan bentuk. Nah, yang berbeda itulah yang akan kita lakukan purifikasi atau kita lakukan pemurnian dari isolat yang kita temukan, misalnya dari sampel makanan contohnya ya, yang tadi ya, sampel makanan atau sampel gorengan gitu ya, itu juga bisa kita gunakan. Nah, setelah itu kita lakukan purifikasi. Contohnya sebagai berikut, perhatikan gambar ya. Gambar ini ada huruf A, B, C, D, dan E. Ya, perhatikan ya. Nah, yang A kita ambil jarum ose yang bulat. Ingat ya, minggu lalu jarum ose yang bulat kita pijarkan ya, kita panaskan di api bunsen sampai dia berwarna merah yang bulatnya ya, yang bulatnya berwarna merah, atau pada batang besinya juga bisa berwarna merah ya, merah menyala. Lalu yang B, kita ambil inokulum yang berbeda tadi, yang kita asumsikan bakteri yang berbeda kita ambil, lalu kita goreskan ke bagian C. Lihat bagian C, kita goreskan. Nah, cara penggoresannya bagaimana? Lihat yang bagian D. Yang bagian D itu kan ada 4 petri ya. Perhatikan, ada 4 petri. Kita mulai yang pertama. Yang pertama digoreskan seperti itu. Dari sisi atas digoreskan, dia zigzag ya. 1, 2, 3, 4 ya, dan 5. Lalu diputar sedikit untuk kita menggoreskan yang kedua. Posisinya sama seperti itu ya. Yang kedua ya digoreskan. Nah, baru berikutnya yang ketiga juga digoreskan. Nah, jadi ada 4 goresan ya, ada 4 goresan. Maksudnya ini adalah metode kuadran 4 ya, metode kuadran 4. Nah, hasilnya seperti gambar yang di sisi kanan bawah ini, nanti akan seperti ini hasil goresan kita. Oke, baik. Kalau belum paham bagaimana cara penggoresannya, Pak, perhatikan ini ya. Cawan petri yang ada warna pink ini kan ada A, B, C, D, dan E. Perhatikan tanda panahnya. Tanda panahnya yang A kita goreskan ya sesuai tanda panah itu. Yang A, baru yang B langsung ambil dari sisi tengah yang bagian A tadi. Sisi tengah baru digoreskan ya. Digoreskannya menggunakan jarum yang tadi ya, jarum ose yang bulat ya, yang B yang gitu arah itu. Nah, baru yang C juga ambil dari sisi tengah B, digoreskan ya, digoreskan ya zigzag. Nah, ketika yang D langsung ambil ke arah kiri, lalu gores zigzag juga ya, zigzag juga. Nah, ini sebenarnya goresannya sama sebanyak 5-6 kali. Tetapi pada gambar ini sampai ada huruf E. Lihat huruf E. Jadi dia memanjang. Nah, dengan memanjang seperti itu kita bisa melihat bahwa kita bisa melihat koloni tunggal yang tercipta dari sampai yang E, bagian E. Nah, hasilnya akan yang ada di gambar sebelahnya. Perhatikan gambar sebelahnya itu. Nah, koloni tunggal yang ada 1, 2, 3 itulah yang kita asumsikan sebagai koloni tunggal. Mengapa kita beranggapan asumsi? Karena ini berdasarkan warna, bentuk gitu ya, dari koloni yang sudah kita murnikan gitu ya. Jadi kita lihat ini. Kita lihat bahwa ini kan sudah murni semua, warnanya sama, warnanya biru ya, putih kebiruan. Nah, seandainya kalian menemukan yang lain, warna yang lain ya, atau bentuk yang lain, itu berarti belum murni. Kita murnikan kembali. Misalnya yang kuning, kita colek yang misalnya ada totol yang warna tunggal seperti ini ya, tunggal yang bagian atas tulis kan ada kan bintik-bintik yang atas. Nah, itu yang kita ambil. Misalnya dia berwarna agak kuning, nah itu kita ambil, kita lakukan purifikasi seperti gambar yang sebelahnya lagi. Nah, kita akan pasti menemukan koloni tunggal keesokan harinya ya, setelah diinkubasi
selama 24 jam. Nah, ini yang perlu hati-hati, yang perlu kalian perhatikan ketika kalian nanti penelitian melakukan purifikasi, dan purifikasi itu harus difoto ya. Nah, kalau di dalam foto tersebut misalnya ada penguji skripsi yang melihat purifikasi kalian, oh itu ada warna lain yang belum kalian lakukan purifikasi. Nah, itu menjadi kendala. Makanya dalam penelitian mikrobiologi itu tidak boleh terburu-buru. Pengamatan itu sangat penting. Ya, pengamatan sangat penting. Tidak boleh terburu-buru dan tidak boleh juga terlalu lambat gitu ya penelitian mikrobiologi. Maksudnya tidak boleh terlalu lambat bagaimana? Misalnya dalam menggores ini melakukan purifikasi. Misalnya yang kita mau purifikasi yang bagian A lihat ya, bagian A di dalam cowok Petri itu. Nah, digores nih yang A, set, digores. Nah, terus dibiarkan dulu kalian ngobrol dulu dengan teman atau chattingan dulu dengan siapa, baru dilakukan yang B. Nah, baru mau ngapain lagi. Nah, itu tidak boleh, itu terlalu lambat, jadi itu bisa masuk kontaminan ke dalam media kita, ke dalam padahal kita sedang mau memurnikan isolat yang sudah kita temukan. Yang perlu diperhatikan pada saat melakukan penggoresan untuk purifikasi adalah kalian harus menggunakan perasaan. Jangan sampai membuat media terluka. Ya, paham ya? Jadi kalau dia medianya terluka, bakteri pun akan tumbuh ke arah luka itu juga gitu ya, ke arah lukanya si media tersebut. Jadi harus dilakukan menggunakan perasaan karena agar itu tahu sendiri ya, agar itu kan bentuknya seperti apa gitu ya. Nah, jangan sampai dia terluka, jadi harus betul-betul dilakukan perlahan ya. Jadi nanti kalau sudah melakukan sekali, nanti kalian akan paham betul bagaimana triknya agar dia tidak terluka si medianya. Lalu ini adalah pembuatan stok biakan. Kalau sudah murni ya, media yang digunakan pada cawan padat untuk penanaman awal, purifikasi dan stok agar miring disesuaikan dengan mikroorganisme yang ingin diisolasi. Jadi maksudnya ini kita menyimpannya dalam media agar miring. Perhatikan gambar yang sebelah kiri ya. Ini adalah caranya untuk menanam pada media agar miring ya. Caranya bagaimana? Caranya adalah membuat zigzag dari posisi bawah. Ingat ya, posisi bawah. Karena posisi miring ya, posisi miring. Nah, itu jangan dilukai medianya. Jadi kita goreskan dari posisi bawah menuju zigzag ke arah atas. Sehingga penampakannya di sebelah kanan nih. Setelah diinkubasi, penampakannya sebelah kanan ini. Nah, kalau sudah selesai diinkubasi, kalian menemukan bakteri kita sudah ketunggal. Nah, ini bisa kita simpan, kita jadikan stok di dalam penelitian kita, dimasukkan ke dalam lemari pendingin. Berikut adalah tabel hasil pengamatan yang akan ada di dalam laporan kalian ya. Nah, angka-angka pada hasil pengamatan nanti akan di-share oleh asistennya. Oke, tabel yang pertama, tabel hasil isolasi mikroorganisme dari udara. Nah, seandainya kita melakukan praktikum ya di lab, kita akan mengisolasi dari beberapa lokasi. Ya, misalnya lokasi yang memang kita prediksi memang banyak mikroorganismenya. Contohnya bukan di lab ya, kalau di lab kan kemungkinannya sangat kecil ya, karena kan lab dikondisikan dalam keadaan steril ya, Nah, contohnya misalnya di ruang dosen misalnya kan, di lab mikro kan ada ruangan dosen. Nah, itu bisa kalian lakukan isolasi dari situ. Caranya hanya tinggal membuka media ya. Medianya kan kita sudah buat ada dua ya, media Na dan media PDA. Nah, itu kita buka cawan petrinya, lalu dibiarkan selama 20-30 menit. Nah, baru langsung ditutup dan diinkubasi. Dan kita lihat pertumbuhannya keesokan harinya, apakah ada tumbuh atau tidak tumbuh mikroorganismenya.
Jadi misalnya kita nih bisa membuat beberapa lokasi ya untuk kita lihat apakah ada mikroorganismenya yang banyak. Yang banyak itu misalnya di WC ya, WC kita atau toilet kita itu banyak ya. Banyak mikroorganismenya ya. Padahal WC-nya sedikit tapi banyak mikroorganismenya. Lalu misalnya ada lokasi apa lagi? Misalnya lokasi di perpustakaan gitu ya, atau di rektorat. Apakah di rektorat kita banyak mikroorganismenya? Nah, itu bisa kita cek. Tapi kan tidak bisa ya, tidak bisa masuk sekarang orang sembarangan ke rektorat. Jadi lokasi-lokasi mana saja yang mungkin bisa kita lakukan isolasi mikroorganisme. Lalu yang kedua ini tabel hasil isolasi mikroorganisme dari anggota tubuh. Contohnya ya, yang kita gunakan jari. Jadi jari yang sebelum kita cuci tangan ditempelkan pada media. Jari kita ditempelkan seperti cap jari gitu. Kita tempelkan misalnya 3 jari. Nah, baru kita cuci tangan kita. Cuci tangan kita udah dilakukan pengeringan, baru kita tempelkan pada media Na lagi yang jari yang sama tadi. Tapi kita sudah cuci tangan menggunakan sabun ya, kita tempelkan. Nah, kita lihat pertumbuhan bakterinya ada atau tidak nih. Biarpun kita sudah cuci tangan, apakah ada mikroorganisme di jari kita ini. Lalu dari anggota tubuh ini misalnya rambut ya. Nah, rambut kita ambil dari rambut teman kita atau rambut kita, lalu kita potong dan kita taruh di atas media, lalu kita inkubasi. Nah, besoknya ada gak bakteri, besok ada gak fungi yang ada tumbuh di sekitar rambut yang kita tanam itu. Nah, berarti kalau ada kan berarti rambutnya ini rambutnya jorok gitu ya, jarang sampoan gitu ya. Nah, itu bisa kita lakukan pembahasan. Nah, untuk tabel C ini tidak perlu ya, tabel hasil dari substrat bubuk. Baru berikutnya tabel 4 ya, tabel 4. Jadi tabel hasil isolasi dari sampel padat dan cair menggunakan metode tuang ya. Metode tuang tadi paham ya bagaimana caranya. Nah, misalnya kita dari beberapa kelompok kita ada yang membawa saus ya ataupun cilok gitu ya, dilakukan dengan metode tuang. Dan kita lihat hasilnya. Yang tabel 4 perhatikan. Nah, nanti misalnya ada 10 pangkat 4 itu ada berapa? Misalnya kalau di tabel ini kan ada TBUD ya. TBUD itu artinya apa? Terlalu banyak untuk dihitung ya. TBUD terlalu banyak untuk dihitung ya. Bukan terlalu baik untuk dilupakan, bukan ya. Terlalu banyak untuk dihitung. Jadi kalau sudah lebih dari 300 koloni ya, lebih dari 300 itu sudah kita asumsikan terlalu banyak untuk dihitung. Bagaimana sih Pak kalau 300 gitu, kebanyakan banget gitu ya. Cara mudahnya kita cara kompetensinya kita bagi 4 di sisi belakangnya, baru kita lakukan penghitungan di sisi yang pertama. Ada 4 sisi ya kalau dibagi 4 pakai spidol sama Petri. Nah, kalau memang dia merata ya sudah, kita hanya menghitung sisi yang pertama lalu dikalikan 4. Kalau lebih dari 300 datanya adalah TBUD. Nah, yang kalau 10 pangkat 4 sudah TBUD terlalu banyak, berarti kan cilok itu sudah tidak layak lagi dikonsumsi ya. Karena sudah banyak mikroorganisme. Jadi tidak boleh kita konsumsi lagi gitu. Nah, sama dengan tabel yang nomor 5, ini adalah hasil dari sampel padat dan cair. Dia menggunakan metode sebar. Ya, metode sebar. Nah, yang digunakan ini sampelnya gorengan dan jus ya. Gorengan contohnya gorengan misalnya yang ada di kampus, kita teliti nih, ada gak ada gak mikroorganismenya. Misalnya gorengan yang ada di kantin kita, di kantin Pak Tejo ya misalnya ya. Misalnya ya. Nah, ternyata di kantin beliau itu banyak bakterinya, TBUD juga gitu. Nah, itu kalian tidak boleh menyampaikan kepada beliau gitu ya, gorengannya begini gitu ya. Kalau memang beliau menerima ya dia akan
melakukan antisipasi dalam membuat gorengan ke depannya. Itu kalau dia terima. Tapi kalau dia tidak terima bagaimana? Nah, jadi ada etika-etika peneliti ya yang mesti kita pahami. Lalu misalnya berikutnya ada jus ya. Jus itu contohnya misalnya kita ambil dari mana gitu ya, depan kampus yang di dekat toko ikan. Nah, kita beli, kita teliti ya, kita teliti apakah ada bakteri gitu ya, apakah jumlahnya masih sesuai baku mutu. Nah, kalau tidak sesuai kan ini kan menjadi permasalahan ya. Menjadi permasalahan, akan menjadi penyakit di dalam tubuh kita. Nah, jadi hanya ada 4 tabel ya. 4 tabel, tabel 1, 2, 4 dan 5. Nah, ini dibuat di dalam pembahasan ya, masukkan ke dalam data lalu kalian bahas. Ingat ya, sekali lagi ya, apapun yang kalian dengar, apapun yang kalian lihat, cobalah kalian menganalisa. Cobalah kalian menganalisa, lalu kalian bahas dalam bentuk tulisan ya. Jadi tetap ada namanya laporan ya. Jadi harapannya kita itu ada kamnya, ada luarannya, ada produknya dari praktikum kita gitu ya. Jangan sampai tidak ada gunanya praktikum kita, nggak ada hasil. Kalau nggak ada hasil ngapain dibahas gitu ya. Ini adalah hasil juga gitu, hasil pembelajaran itu kalian paham. Nah, itulah dibahas gitu ya. Itu yang dibahas, itu yang dimasukkan dalam pembahasan. Oke ya. Sekian untuk pertemuan kali ini ya, semoga bermanfaat untuk kalian ya, dan bermanfaat untuk kita semua. Oke, terima kasih, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.